kakaknya sendiri itu tidur masih 8 jam atau gimana nih? Mustahil sih kalau 8 jam. Mungkin dia maksimal ya 6 jam sih. Soalnya dari dulu itu apa ya, ada istilah untuk Gen Z. Nggak begadang nggak asik. Cuan bisa di-spill Kak, mungkin penghasilannya dalam sebulan itu berapa sih Kak? Waduh. Berat ini ya. Kalau ini privasi ya. Halo semuanya. Selamat siang dan selamat datang di Kampus Dialog dengan tema dari scroll jadi cuan, rahasia prodi pemasaran digital. Nah, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Lutfi Alvin Fardika. Saya adalah mahasiswa semester 2 di Politeknik Negeri Madiun. Untuk prodinya rahasia aja. Karena nggak penting. Karena yang penting apa? Yang penting adalah bintang tamu kita. Udah tahu? Siapa bintang tamu kita udah tahu? Belum. Oke, langsung saja kita sambut dua bintang tamu ini. Silahkan perkenalan diri saja. Dimulai dari Kak yang sebelah sini yang pakai baju warna biru sama seperti saya ini. Oke. Jadi perkenalkan, nama aku Dewa Bagus Bimantoro. Jadi aku dari prodi pemasaran digital dari Politeknik di Madiun semester 2. Oke, ini dari Poltek, mana suaranya? Dari Poltek Madiun. Oke. Tapi tunggu dulu, masih ada satu lagi. Ini yang juga banyak dikenal mungkin ya, sudah dari kalian. Ini ada salah satu lagi yang ini hitam-hitam ini. Apa ya? Siapa itu ya? Oke, silakan perkenalan diri dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Aksan Rabani. Saya sebagai TikTok affiliate dan juga produk digital. Oke, ini ya bintang tamu kita. Beri aplaus sekali lagi untuk bintang tamu kita hari ini. Nah, ini baik banget ya teman-teman. Jadinya kemudian kita mau lebih tahu lanjut nih. Ini kan teman-teman udah kayak semangat banget. Kita dari Politek dulu deh. Ini biasa dijelaskan nih. Kesibukannya itu saat ini apa nih, Kak? Bisa dijelaskan? Oh, jadi kesibukan saya itu sebenarnya saya tidak sibuk sih, Kak. Cuman saya sok sibuk aja. Mungkin kalau ada sibuknya itu kayak waktu diberi banyak tugas dari para dosen gitu baru sibuk saya. Mungkin kalau nggak sibuk ya jadi saya nggak ada tugas sama sekali dari dosennya. Iya. Oke, jadi sok sibuk ya. Iya. Tapi kalau tidurnya Kak, ini kan ada prodi dari lain itu sampai nggak tidur itu. Kalau kakaknya sendiri itu tidur masih 8 jam atau gimana nih? Mustahil sih kalau 8 jam. Mungkin dia maksimal ya 6 jam sih. Soalnya dari dulu itu apa ya, ada istilah untuk Gen Z. Nggak begadang nggak asik. Oke. Jadi rata-rata itu tidurnya cuman ya jam 12, jam 1 itu baru tidur. Nggak mungkin jam 11, jam 10 itu. Oke. Kemudian sudah ya dari Kak Deba, ini kita sejenak bisa istirahat dulu Kak, bisa diminum juga ini. Ya, silahkan. Kita lanjut ke satunya lagi nih. Bisa jelaskan nih Kak, kesibukannya itu sekarang lagi apa? Kalau sekarang itu ya saya sedang free sih Kak. Soalnya kan sedang diundang di podcast yang bergengsi saat ini ya. Oke. Emang ini baru sih Kak, ini Kampus Dialog ini ada di Politeknik di Madiun itu adalah baru ya, programnya itu baru setahun ini karena ada prodi baru. Nah kemudian Mas Hasan ini bisa dijelaskan, tadi kan katanya seorang afiliator TikTok ya katanya. Nah itu kan dari kami itu udah ada, nah tapi ini Mas Hasan bisa dijelaskan nih kayak gimana sih konsep pekerjaan itu? Kalau TikTok affiliate itu ya kayak dropshipper itu loh Kak. Nah tapi itu misalnya kita itu mau menjualkan produk. Nah itu kita itu nggak usah kayak pulaan produk, tapi kita itu menjualkan produk dari orang lain, nah, seperti itu. Terus habis itu dapat uangnya dari mana? Dapat uangnya ya dari setiap kita menjualkan suatu produk. Nah di setiap satu produk itu ada yang namanya komisi ya. Nah nanti komisi itu ada yang 1% sampai 10%, tergantung harga dari suatu barang tersebut.
seperti itu kan. Oh oke, jadinya ini bisa ditarik kesimpulan nih, katanya afiliator itu menjualkan produk tapi tidak punya produknya sebenarnya. Jadi kita cuma dapat komisi ketika mempromosikan produknya gitu ya. Jadi ini Kak Dewa kan di program studi tadi. Pemasaran digital. Oke, pemasaran digital. Ini kan juga baru juga. Ini berarti sesuai dong nih sama pekerjaan salah satunya afiliator ini. Sesuai sih Kak. Ya, sangat sesuai juga. Oke, kemudian Kak Dewa bisa jelaskan dong belajar apa aja sih kalau di program studi pemasaran digital ini? Jadi di prodi pemasaran digital ini ya, ini tergolong prodi baru yang ada di Politeknik Madiun. Dan sekarang ini masih dalam masa uji coba ya Kak. Soalnya itu baru ada 2 generasi. Itu dari 2013 dengan generasi 2014. Nah, mungkin di sini kita belajarnya itu ya baru copywriting, videografi dan fotografi, lalu ada manajemen pemasaran. Nah, itu, dan ada banyak lagi yang berkaitan dengan pemasaran digital dan sosial media. Oke. Wah, berarti jurusannya Mas Dewa ini sangat bersinggungan ya dengan, misalnya kalau saya itu kan itu affiliate. Nah, seperti itu kan. Jadi bersinggungan. Merupakan membuka peluang lah bagi Kak Dewa ini untuk saat ini memulai lah bisnis atau TikTok affiliate ini. Seperti itu. Iya. Oke, apalagi ini kan juga Politeknik di Madiun itu saya dengar-dengar ini adalah salah satu kampus atau satu-satunya kampus negeri yang ada di Madiun. Apa betul? Oke. Jadi ini bisa anak-anak pilihan ya ini yang masuk sini ya. Oke. Oke, tapi pasti bagus kan, bisa menyisihkan beribu-ribu gitu ya. Oke, kemudian Kak Hasan ini jadinya tadi dari yang dipelajari dari Kak Dewa tadi kan ada banyak ya, dari copywriting sampai manajemen itu berarti diperlukan di pekerjaan seperti di dunia digital kayak Mas Aksan seperti ini. Oh iya, diperlukan sekali. Karena kan prodinya Mas Dewa ini kan menjualkan produk ya, pemasaran digital lah. Nah, yang pertama tadi apa namanya Mas Dewa? Copywriting. Copywriting itu sangat penting ya untuk menjualkan suatu produk. Nah, terus di sisi lain juga saya tambahkan yang terpenting itu juga apa itu namanya, personal branding ya. Kalau kita itu memiliki personal branding kan orang itu pasti mengenal kita itu dari sikap kita. Contohnya kita berpenampilan bagus atau penyampaian kita bagus, nah seperti itu. Terus habis itu apa tadi Mas Dewa? Manajemen pemasaran. Oh, manajemen pemasaran. Kalau manajemen pemasaran itu ya target pasar lah. Target pasar kita misalnya menyasar remaja atau ibu-ibu, ya seperti itu. Kalau kita itu tahu target pasar kita, nah kita bisa mengembangkan produk yang kita promosikan itu secara luas seperti itu. Oke, jadinya ini sangat relevan sekali ya dengan prodi ini, dengan pekerjaan di dunia digital seperti Kak Aksan. Terus kemudian ini saya dengar juga ini kan kepo Kak. Kalau afiliator itu kan tadi dari scroll jadi cuan nih, cuan. Betul apa enggak? Oh iya Kak. Cuan bisa di-spill Kak, mungkin penghasilannya dalam sebulan itu berapa sih Kak? Waduh. Berat ini ya. Kalau ini privasi ya. Enggak lah, pokoknya untuk kebutuhan primer dan sekunder itu tercukupi lah. Oke, sebelumnya tercukupi ya Kak ya. Ini tercukupinya itu pas-pasan atau luber-luber Kak, sampai harus disimpan gitu. Untuk saat ini baru 2 digit. Aduh. Oke, fantastis sekali ya ini ternyata Kak Aksan ini. Wah. Kemudian ini juga Kak Dewa ini juga kan ada, terus kemudian mau minta pendapatnya tentang trik dan tipsnya jadi afiliator itu seperti apa? Kalau Mas Dewa saat ini kan prodinya itu bersinggungan ya dengan pemasaran digital. Nah, saran saya ya menggali potensi tersebut dengan cara menerapkan, contohnya Mas Dewa belajar copywriting tadi. Nah, misalnya Mas Dewa itu ingin membuat konten, nah bisa diterapkan copywriting yang baik itu seperti apa. Nah, yang kedua terus itu tadi manajemen pemasaran. Nah, target yang pasar yang pas untuk buat Mas Dewa tuju itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu yang paling penting ya, kuncinya itu ya
personality development, personal branding lah coran. Iya, nggak apa. Itu juga dipelajari kan Mas Iwa? Nah, itu yang paling penting itu betul ya. sekali. Jadi teman-teman, kita itu kalau misalnya mau membuat bisnis itu tidak harus kalau kita misalnya kita jualan ini, kita jualan ini pasti laku jutaan mungkin, nah seperti itu. Nah mindset kita itu sebenarnya jangan seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa sih, menurut saya itu kalau seperti itu juga nggak apa. Tapi lebih baiknya kita itu berusaha terlebih dahulu mengetahui kekurangan kita, terus habis itu kita perbaiki lagi. Nah seperti itu. Jangan terpaku pada hasilnya dulu. Nah tapi prosesnya ini yang kita harus kita harus struggle-nya itu. Nah seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi harus struggle dulu Ya, baru harus. bersenang-senang Ya, kemudian. ya, Oke, itu. gitu ya. Terus kemudian Kak Dewa ini juga di prodi pemasaran digital ini selama berapa? Udah berapa ini? Jalan berapa semester nih? Tadi boleh dikulik Untuk lagi. saat ini baru berjalan 2 semester Kak. Oke. Dan itu udah banyak, mungkin tertarik untuk menjadi seperti Kak Aksan ini? Ya, saya sangat tertarik sekali sih Kak. Soalnya kan selain cuannya gede, ya, itu kerjanya juga nyantai. Soalnya kita kan juga hanya membuat konten saja. Nanti kita mempromosikan barang-barang yang mau kita promosikan gitu Kak. Oke, ini kayaknya pengen cepat-cepat lulus ya nih Mas Dewa? Iya. Pengen langsung kerja aja ya kayaknya, Iya. pakai udah cuan gitu ya daripada ya gitu ya. Aduh ini sudah terasa ini, ternyata kita udah hampir 15 atau 20 menit ini ya. Cepet banget. Ya cepet banget ya, gak kerasa nih Kak. Oke, untuk rekan-rekan ini yang pada nganggur ini udah pada siap belum belajar ke mentor Kak Aksan ini? Oke, nanti setelah ini tanya-tanya ya, Kak Aksannya dicegat aja nggak apa nanti? Ya, nanti dicegat aja di situ ya. Tapi sebelum itu kita tutup, jangan ditutup dulu dong. Ini ada pesan dan pesan dulu. Ini mulai dari Mas Dewa dulu deh. Ini apa nih pesannya untuk rekan-rekan mahasiswa semua ini? Jadi pesan-pesan saya untuk para rekan-rekan sekalian itu jika kalian punya banyak waktu luang, lebih baik kalian coba aja jadi content creator atau affiliate TikTok. Selain kalian punya penghasilan gede juga hasilnya nyantai kok. Ya, itu ya kalian tidak butuh modal. Cobain aja deh. Iya. Soalnya kita harus berusaha, jangan membebani kedua orang tua. Seperti itu. Oke, Mas Dewa semangatnya sangat patut diacungi jempol. Kemudian Kak Aksan juga, silakan Kak Aksan ini kan udah lebih berpengalaman nih, bisa dijelaskan pesannya untuk adik-adik semua di sini. Ya, Termasuk kalau- saya sih sebenarnya. Kalau saya itu pesannya ya seperti apa yang saya sampaikan tadi ya, gali potensi dari segi manapun, dari apapun itu ya. Terus habis itu jangan tertuju pada affiliate saja. Nah kan pemasaran digital ini kan luas, bukan hanya terpaku pada TikTok affiliate saja. Nah saya harap mungkin dengan kemampuan teman-teman semua mungkin bisa lebih sukses dari saya. Amin. Terus habis itu ya sekali lagi saya tekankan itu momen itu bukan dicari, tapi momen itu jangan ditunggu, tetapi kita harus cari momen tersebut. Nah, Oke. Ini kata-kata penutup yang manis sekali ya. Udah siap nih? Siap ya, oke. Tapi sebelum itu kita ada satu kalimat nih. Nanti coba teman-teman juga lakuin. Ini satu kalimat bahasa Inggris, jadi kita juga belajar juga ya. Oke, siap ya. Ini kita hitung 1 2 3 deh biar bareng-bareng. Oke, 1 2 3. Let's start now, achieve your dreams. Ayo, silahkan teman-teman juga lakuin ya, kita lakuin sekali lagi bersama-sama. Ini adalah doa-doa dari kita semua juga, biar nanti ketika kita lulus juga kita akan bisa langsung dapat nih pekerjaan yang kita impikan. Oke, tadi udah hafal apa? Oke, ayo sambil gerakan ya. Oke, let's go 1 2 3. Let's start now, achieve your dreams. Terima kasih kami. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.